barang bukti elektronik, BBE, milik pihak-pihak terkait. Terkait dengan penetapan dan penahanan tersangka. Bahwa berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudari FAR, selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Saudari FAR untuk 20 hari pertama sejak tanggal 4 hari ini sampai dengan tanggal 23 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, Saudara FAR disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf I kecil dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Terkait dengan penerapan pasal 12 huruf I, ini mungkin akan menjadi pertanyaan juga bagi rekan-rekan. Biasanya kan penyuapan atau pemerasan gitu ya. Kenapa yang diterapkan sekarang pasal 12 huruf I terkait dengan masalah konflik of interest? Apa yang terjadi di Pekalongan ini sudah bentuk tindak pidana korupsi yang sudah lebih maju dibandingkan dengan suap konvensional ketika meminta sejumlah uang dari para pengusaha yang atau para vendor yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di Pekalongan. Misalkan ada pekerjaan senilai 10 miliar. Anggaplah ya, keuntungannya misalkan 10%. Berarti keuntungannya sekitar 1 miliar. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan itu, nah kalau yang konvensional, dia minta, Anda mau dapat pekerjaan? Minta dong, bagiannya buat saya. Seperti itu. Nah, itu konvensional. Dikasihlah misalkan 500 juta bagi 2 ya, 1 miliar. Nah, ini sudah lebih maju. Kenapa? Dia membuat perusahaan, si pejabat ini membuat perusahaan, sehingga perusahaan itulah yang mengerjakan proyek. Kerugiannya lebih besar. Apa? Satu, para pengusaha di sana pada akhirnya tidak memiliki kesempatan untuk berusaha. Kenapa? Tadi dipilih kan, yang dipilih perusahaan ibu dong. Gitu kan. Walaupun ada yang lebih murah. Satu. Yang kedua, dari sisi keuntungan dia bisa ngambil seluruhnya. Ambil seluruhnya keuntungan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kalaupun nanti hasilnya jelek, apakah aparatur pemerintahan di sana bisa komplain? Punya ibu. Sedangkan kalau yang ngerjakan vendor yang lain gitu ya, yang itu mungkin memberikan sesuatu, itu seperti itu. Nah itu bisa dikomplain kan, karena bukan ini nggak ada hubungannya dengan kekuasaan seperti itu. Nah ini kemudian bagi aparat penegak hukum juga ini lebih sulit. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Tidak kelihatannya kenapa? Bentuknya dalam bentuk perusahaan. Tidak kelihatan ada orang yang menyerahkan uangnya. Tidak kelihatan ada pihak yang datang untuk bargaining gitu ya. Ini sudah masuk ke dalam sistem. Udah tahu sama tahu. Ini kan sistemnya kan e-procurement. Misalkan pengadaan tadi outsourcing, tinggal milih perusahaan mana. Diklik, tinggal klik perusahaan ibu. Kan seperti itu. Ini sudah lebih sulit. Makanya itu kenapa
kami harus menghadirkan hampir puluhan orang ke sini, karena ini sudah masuk ke sistem, sudah sulit kalau tidak digali secara maksimal. Kami sangat beruntung pada kali ini kita bisa membedahnya. Kemudian kerugiannya pun sangat besar, rekan-rekan. Tadi rekan-rekan bisa perhatikan bahwa dari kurun 2023 sampai 2026 awal ya, itu sekitar 46 miliar. Atau setelah dipotong untuk bayar pegawai 22, ada 24 miliar. 24 miliar rekan-rekan, itu kalau dibuatkan rumah layak huni untuk masyarakat di Pekalongan dengan indeks per rumah 50 juta rupiah, itu bisa sekitar 400-an rumah. Kalau dibikin jalan kabupaten yang biaya per kilometernya 250 juta, itu sekitar 50-60 kilometer. Yang 24 juta itu, bayangkan, kalau itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Seperti itu. Kami juga ingin menjelaskan bahwa dalam beberapa peristiwa tertangkap tangan sebelumnya seringkali terkait dugaan tindak pidana korupsi, suap menyuap atau pemerasan, di mana pada tindak pidana suap menyuap perbuatan yang dilarang adalah perbuatan memberi atau perbuatan menerima sesuatu, baik hadiah atau janji, sehingga pada saat konvers selalu ditampilkan uang atau barang yang diterima oleh penyelenggara negara untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatan. Ini tidak kelihatan karena uangnya langsung masuk ke rekening, rekeningnya rekening perusahaan. Dari rekening itu segera sama mereka itu digeser dalam bentuk lain. Nanti kelihatan ada properti, kemudian juga ada alat kendaraan ya, ada beberapa kendaraan, kemudian alat komunikasi dan lain-lainnya gitu kan, seperti itu. Jadi hampir-hampir kita susah gitu ya ngetrisnya. Ini untung saja kami pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya selain kepada warga masyarakat Pekalongan yang berani untuk melaporkan ini. Kemudian juga kami sangat berterima kasih dan atas dukungan dari PPATK, karena tanpa kita bisa mengikuti alur uang, alur masuk ke rekening perusahaan itu, alur keluar, kita tidak akan bisa mengungkap perkara ini. Sementara dalam peristiwa tertangkap kali ini, Bupati Pekalongan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor, sehingga penanganannya mengacu pada alat bukti yang ditemukan pada saat kegiatan tertangkap tangan, yaitu pada saat tim penyelidik menemukan peristiwa pidana, sesaat kemudian ditemukan benda-benda yang menjadi alat bukti dalam peristiwa pidana ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor adalah delik formil, sehingga cukup dibuktikan apakah perbuatannya telah memenuhi rumusan delik tanpa harus melihat adanya akibat dari perbuatan tersebut. Sementara pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor ini diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja turut serta, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang ditugaskan untuk diurus atau diawasi. Jadi di sini Bupati seharusnya mengawasi setiap pembangunan yang dilakukan oleh vendor-vendor yang melakukan pekerjaan di wilayah hukumnya ya. Dalam hal ini di Kabupaten Pekalongan. Kalau ada yang kurang volume ya dicek supaya sesuai volumenya. Gitu ya. Kalau ada yang kurang bagus, tidak sesuai, dicek. Tapi ini justru dia turut serta tadi. Dengan perusahaan yang dibuatnya, dia ikut menjadi pelaksana. Sehingga para pejabat yang ada di sana menjadi kebingungan. Karena ya tadi harus memilih perusahaan ibu, gitu, seperti itu. Pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor ini memberikan gambaran yang mencakup situasi terjadinya benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Tadi sudah kami sampaikan bahwa ada kejadiannya pas waktunya
pada saat yang bersangkutan menjabat, punya kewenangan ya dari sisi tempusnya, dan tempatnya juga tempat di mana yang bersangkutan itu memiliki kewenangan di situ. Serta bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik of interest, benturan kepentingan, di mana pejabat menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang menyebabkan ketidakadilan dan terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor dengan kegiatan tertangkap tangan ini yang mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 40 huruf D Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP ya yang baru, yang menyebutkan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa dirinya adalah pelakunya atau turut serta melakukan. Bahwa benda-benda yang dimaksud di sini sebagaimana diatur dalam pasal 126 KUHAP ya Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, yaitu benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, ada laptop, HP, dan lain-lain. Benda yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Berdasarkan ketentuan pasal 126 KUHAP tersebut, jika dikaitkan dengan kegiatan tertangkap tangan terhadap Bupati Pekalongan ini, maka penyelidik telah menemukan benda-benda yang diduga keras telah dipergunakan oleh pelaku, atau dalam hal ini Bupati Pekalongan, untuk melakukan tindak pidana korupsi. Adapun benda-benda sebagaimana dimaksud pada pasal 126 adalah berupa BBE, yaitu handphone yang di dalamnya terdapat percakapan WhatsApp mengenai pengelolaan dan permintaan uang yang dilakukan oleh Bupati Pekalongan atas dana yang ada di PT RNB. Laptop yang memuat dokumen terkait laporan keuangan dan pembukuan PT RNB, dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pekerjaan outsourcing di dinas-dinas Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh PT RNB.